Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepengurusan IKSA dan Ayat, yang saya hormati Pak Islah Gusmian selaku pembicara kita hari ini. Alhamdulillah kita sampai di penghujung seri kita, seri IKSA and Ayat Talks. Temanya adalah Quranic Studies di Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Dr. Islah Gusmian. Beliau adalah dosen bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir di IAIN Surakarta. Kalau kawan-kawan melihat akun Google Scholar beliau sangat produktif sekali dan sebagian besar karya beliau adalah terkait dengan tafsir di Nusantara, khususnya Jawa. Jadi kita bisa mengatakan bahwa beliau itu adalah salah satu orang yang otoritatif untuk berbicara tentang tafsir Al-Quran di Jawa. Beliau menulis beberapa buku, salah satunya adalah buku yang diterbitkan dari skripsi beliau tentang tafsir Al-Quran modern dari hermeneutika ke ideologi. Buku terakhir beliau juga baru terbit dan beliau juga punya salah satu buku yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi silahkan kawan-kawan Google. Hari ini beliau akan bicara tentang sejarah tafsir Jawa dan tanpa berpanjang-panjang kita serahkan waktu kepada Pak Islah untuk memaparkan penelitian beliau hari ini kepada kita semua. Dan insya Allah ini akan kita record juga, akan kita tayangkan di YouTube-nya Ayat dan juga IKSA. Terima kasih. Silakan Pak Islah, waktu kami serahkan kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada Ibu Janaping dan Mbak Lin yang sudah kerso memberikan, ini pakai bahasa Jawa sedikit lah biar enak, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara terkait dengan tafsir Al-Quran Jawa. Ya, saya akan biar cepat, saya akan bagi slide ya, semoga lancar. Bisa dilihat slide saya ya? Bisa, tetapi kalau Mbak bisa, Lin? ya sudah Pak, jelas. Oke. Oke. Ini saya menulis kira-kira tafsir Quran Jawa. Saya ingin melihat ada 3 hal penting ya terkait dengan tafsir Quran Jawa. Apa yang saya sebut dengan nalar performatif, resepsi seni, dan strategi budaya ya. Nah, sebelum masuk ke masalah, saya ingin memperlihatkan ke teman-teman semuanya peserta diskusi pada malam hari ini, bahwa sebetulnya di Jawa ya tafsir Quran dengan sekian banyak variasinya amat kaya. Kenapa saya sebut amat kaya? Karena menyediakan banyak tafsir dalam bahasa Jawa dengan variasi-varian aksara yang dipakai. Ini hanya sekedar contoh. Ini saya tampilkan biar sekilas saya berikan penjelasan. Pertama itu mulai dari kiri ya, itu Faidur Rahman yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat. Terus ke kanan ini tafsir serat Fatihah ya, anonim yang ada di Perpustakaan Mangkunegoro. Terus ada juga tafsir Mardikin Toko. Itu lengkap 30 juz. Ya, ini yang ditulis oleh kelompok diskusi lah kira-kira begitu. Tahun 1924 di Solo. Ada tafsir Al-Balagh yang ditulis oleh Imam Ghazali Solo. Ya, ini menggunakan 3 aksara. Sesekali pakai pegon, sesekali pakai Latin, dan beberapa ada carakan. Terus ada tafsir Hidayatur Rahman. Ya, ini juga menggunakan bahasa Jawa aksara Latin yang ditulis oleh
Munawar Khalil, seorang yang sangat produktif pada masanya menulis. Kemudian ada tafsir Al-Juz'ul Awal atau Al-Juz'ul Tsani dan seterusnya begitu, Tafsirul Qur'anil Azim. Ini yang ditulis oleh Tafsir Anom kelima. Ada 6 jilid, semua ditulis dalam aksara Pegon. Kemudian yang terakhir sebelah kanan sendiri itu tafsir yang diinisiasi oleh Taman Pustaka Muhammadiyah. Terus sebelah bawahnya itu ada tafsir Wal Ngasri, ya, ada tafsir Al-Huda, saya kira cukup populer dikenal ini yang ditulis oleh Bakri Said, ada Pustaka Hadi yang ditulis oleh Hadi Kusumo, ada tafsir Al-Huda, ini pakai bahasa Jawa semua, ini yang ditulis oleh Ja'far Amir, ya. Ini dia menulis 2 versi, satu bahasa Jawa, satu bahasa Indonesia. Terus sisihnya ini saya belum menemukan siapa penulis atau penyalinnya. Ini ada di Rejo Pustoko, selebihnya di sebelah kanannya lagi ini juga belum ada penulisnya, penyalinnya juga tidak disebutkan, tapi ini dipakai untuk pembelajaran di Mambaul Ulum, ya, dipakai di Mambaul Ulum. Kalau yang di bawah-bawah ini saya kira sudah sangat populer, Al-Iqlil, Tajul Muslimin, Ibris, Tafsir Surah Yasin populer. Mungkin yang perlu saya agak lebih detail ini yang paling bawah itu ada tafsir surah Fatihah, ya. Ini sangat keren menurut saya, meskipun penulisnya tidak disebutkan, tapi ini khas sangat Jawa. Terus kanannya, ya, ini tafsir lagi-lagi tafsir menggunakan bahasa Jawa aksara Pegon, tapi penggunaannya bukan hanya sebagai proses pembelajaran. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa tafsir Quran di Jawa, ya, itu amat sangat kaya. Yang saya perlihatkan ini hanya sekedar contoh. Nah, saya ingin fokus pada tafsir Quran yang menggunakan bahasa Jawa. Jadi bukan tafsir yang ditulis oleh orang Jawa atau di Jawa, tapi saya fokus tafsir Quran yang menggunakan bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa? Nggak bisa jalan slide saya ya. Ada masalah ini. Oke. Tadi sudah saya jelaskan ya ada variasinya. Kenapa saya menggunakan bahasa pilihan di sini, bukan tempat, karena Jawa saya melihat bukan hanya sebagai identitas etnis atau geografis, tetapi dia juga mencerminkan, dan ini yang paling penting menurut saya adalah dia mencerminkan ada budaya, ada tradisi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Jawa itu juga mencerminkan tentang pandangan hidup. Dan bahasa itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan satu etika, moral, atau bahkan pandangan hidup. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana itu terjadi. Dan orang Jawa itu punya dagium, Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Dan itu terjadi di dalam penulisan tafsir di Jawa. Termasuk juga nanti unsur-unsur bagaimana cara berpikir Jawa itu masuk. Nah, kita lihat bagaimana sebetulnya hal-hal teknis yang terjadi dulu, ya. Jadi di Jawa tafsir itu ditulis yang pertama dengan aksara carakan. Jadi Hono Coroko itu Hono Coroko, Doto Sowol dan seterusnya. Ya. Salah satu contohnya adalah serat Fatihah. Ya, serat Fatihah ya kalau di di manuskripnya ini. Terus ada tafsir Quran Jawen yang ditulis oleh Bagus Ngarpah, ada tafsir Wal Ngasri, terus juga ada Quran Jawen yang diinisiasi oleh Taman Pustaka, ya. Dan masih banyak lagi ya yang menggunakan carakan. Yang kedua itu menggunakan aksara Pegon. Saya kira bagi teman-teman di PTKI sangat populer ini, meskipun ada banyak yang masih luput dari perhatian kita. Jadi Pegon ini misalnya yang dilakukan oleh Kiai Soledara, Tafsir Anom, Mardi Gintoko, yang dilakukan oleh Bisri Mustafa, Kiai Misbah Mustafa. Ada juga sebetulnya misalnya tafsir yang ditulis oleh Mujab Mahali, Tafsir Al-Mahali. Ya, ini juga menggunakan Pegon dan ada beberapa jilid di situ. Dan belum banyak studi tentang itu.
Yang ketiga, menggunakan aksara Latin atau Roman. Ini tadi Hidayatul Rahman, ya, tafsir Al-Huda, Ja'far Amir, tafsir suci Basa Jawi, Ki Adnan, tafsir Huda Bakri Syahid, ya, ada Sekar Sari Kidung yang ditulis oleh Ahmad Jawahir. Itu juga menggunakan aksara Latin. Nah, teknik penulisannya juga berbeda-beda. Kalau boleh saya membuat kategorisasi kira-kira, jadi dulu ketika karya-karya ini dipublikasikan, itu ada kesan bahwa tidak membedakan dengan tegas antara tarjamah, maknawiyah, atau antara mana yang tafsir. Kira-kira meskipun itu tarjamah maknawiyah atau ada catatan singkat, itu diberi judul tafsir Quran. Kira-kira begitu. Itu yang terjadi. Nah, saya membuat kategorisasi kira-kira dari tingkat yang pertama, itu tarjamah maknawiyah. Jadi tafsir, tapi bentuknya singkat, tapi dia sebetulnya bukan terjemah. Ya, bukan terjemah. Dan modelnya juga bermacam-macam. Ada yang model deret, ada yang menggunakan terjemah menggantung. Ya, ada yang menggunakan terjemah menggantung. Seperti yang dilakukan oleh Anonim, ya, manuskripnya ada di Masjid Agung Surakarta, ya, itu menggunakan terjemah maknawiyah menggantung. Ya, saya menduga tafsir ini itu dipakai untuk pengajaran di Mambaul Ulum. Karena di halaman pertama itu ditulis begini, Hing Pamulangan Mambaul Ulum, tahun 1924. Jadi pada tahun 1924, manuskrip itu sudah dipakai untuk mengajar tafsir Quran di Mambaul Ulum. Yang kedua, itu tafsir komentar singkat. Misalnya ini yang dilakukan oleh tafsir Anom kelima, Mardikin Toko. Meski berbeda nanti di dalam prakteknya. Karena ada misalnya Mardikin Toko memberikan penjelasan yang sangat panjang. Tapi intinya, ya, meskipun penjelasannya panjang, tetapi tidak bersifat mengelaborasi dari sebuah ayat atau tema dengan mengaitkan banyak hal, kira-kira begitu. Ya, dan ini modelnya beberapa kasus itu diberikan atau ditaruh penjelasannya di catatan kaki, yang di era tahun 30-an itu menjadi hal yang lazim, misalnya kayak siapa? Mahmud Yunus, kira-kira trennya begitu, cara menulisnya, ya, cara menulisnya. Tapi juga ada yang menggunakan penjelasan yang luas. Ini yang dilakukan misalnya oleh Kiai Soleh Darat dalam Faidur Rahman, atau Hidayatul Rahman karya Munawar Khalil. Itu penjelasannya sangat luas. Atau Pustaka Hadi. Pustaka Hadi yang ditulis oleh Hadi Kusumo ini berjilid-jilid. Ya, ini berjilid-jilid menggunakan bahasa Jawa. Sayang belum banyak studi tentang Pustaka Hadi. Saya baru mengumpulkan dokumen-dokumennya, kepingin saya menulisnya lebih mendalam dengan tafsir Pustaka Hadi ini. Itu dari teknisnya, dan kita bisa lihat tadi sudah saya sebutkan, kalau tafsir komprehensif seperti ini di contoh ini dari salah satu dari sekian halaman yang ada di Faidur Rahman. Itu sangat komprehensif menurut saya, ya. Dan ada yang tadi saya sebutkan model komentar catatan kaki, ya, ini tren yang pada waktu itu sangat lazim dilakukan oleh para penulis tafsir. Tapi juga ada yang model makna gandul, ya, menggantung, dan ini lazim dilakukan di dalam tafsir Jawa Pegon. Ya. Sama-sama menggantung, tapi caranya juga berbeda-beda. Misalnya Al-Ibris dengan Al-Iqlil itu berbeda. Jadi kalau Al-Iqlil, ya, itu memberikan makna perkata, sekaligus juga memberikan penjelasan tentang posisi kata dalam suatu kalimat. Setelah itu memberikan penjelasan maknawiyah. Baru yang ketiga membuat elaborasi tentang konteks, pengertian, tujuan dari sebuah ayat. Tapi kalau Al-Ibris tidak. Ya, kalau Al-Ibris tidak. Jadi ada variasi-variasi begini. Dan itu juga nanti kita temukan misalnya dalam tafsir Al-Makhali. Jadi sangat kaya saya kira variasinya begini. Nah, meskipun sama-sama pegon, ya, pilihan-pilihan model cara menulisnya saja sudah berbeda-beda. Ini salah satu contoh halaman biar
kita bisa melihat kira-kira misalnya ini yang tengah ini adalah tafsir yang ditulis oleh Tafsir Anom kelima. Jadi penjelasannya itu ditaruh di bawah, ya, ditaruh di bawah catatan kaki. Nah, ini carakan, ya, model menulisnya berbeda-beda, ya, ada yang di sisi kanan, ada yang langsung kayak ini tafsir model prosa terus. Nah, tafsir yang menggunakan aksara Latin atau Roman rata-rata menyesuaikan tentang atau audiens konteks ketika itu, ya. Kalau dikaji satu-satu saya kira nanti butuh waktu tersendiri. Tapi kira-kira kalau disimpulkan itu ditulis atas dasar konteks tertentu. Nah, saya membagi kira-kira ada dua model penulisan tafsir Quran Jawa itu. Satu bentuk prosa tadi, ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Tapi ada juga ternyata yang ditulis dengan model mocopat, ya. Model mocopat itu ya dalam tradisi seni, ya, Jawa ada kotrok, guru wilangan, dan guru lagu dan seterusnya, ya. Ada rimanya begitu. Ada yang menggunakan begitu meskipun ini tidak populer dan tidak banyak, ya, tidak banyak, tapi ada. Model gantungnya kalau kita perhatikan juga berbeda-beda. Ini antara yang tengah, yang kanan dan kiri berbeda-beda. Yang paling kiri, ya, yang paling kiri ini sangat memperhatikan bagaimana terjemah diletakkan di masing-masing kata. Ya, masing-masing kata. Kalau yang di tengah ini tidak, jadi dia lebih mementingkan satu penjelasan utuh terus berderet begitu. Ya, tentu ini ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau yang model kiri tentu ini lebih terkait bagaimana memberikan penjelasan bahwa audien akan mengerti masing-masing kosakata ini maknanya seperti apa, kira-kira begitu. Kalau yang kanan ini lebih mengutamakan satu pokok pikiran, kira-kira begitu, meskipun sama-sama deretnya. Dari semua itu, ya, kalau dipetakan kira-kira basis sosial budaya tafsir Quran Jawa itu satu yang kita bisa lihat, itu basisnya adalah pesantren, kiai. Menjadi Faidur Rahman, Al-Ibris, Tafsir Al-Mahali, Tafsir Al-Balak, ini semua pesantren dan diinisiasi oleh kiai. Yang kedua, ada juga yang basisnya itu keraton penguasa atau kodi. Jadi tafsir Quran yang ditulis oleh Tafsir Anom kelima, ya beliau ketika itu jadi kodi. Ya, tentu ada kepentingan-kepentingan, ada kebutuhan-kebutuhan oleh penguasa keraton ketika itu. Begitu juga tafsir Quran Bagus Ngarfah, Quran Jawen, ya, judulnya itu. Meskipun siapa tentang Bagus Ngarfah ini tidak banyak dokumen bisa menjelaskan. Saya beberapa tahun mencari siapa tokoh ini tidak mudah, tetapi sekarang ada inisiasi dari keraton bahwa Quran Jawen ini akan dipublikasikan. Ya, akan dipublikasikan kembali. Yang ketiga, tafsir Al-Huda yang ditulis oleh Bakri Syahid pada tahun 1979, ya ini ditulis itu ketika dia menjadi pegawai atau staf di Sekretariat Negara, pernah jadi militer, rois di militer, dan pernah jadi rektor di IAIN ketika itu, Sunan Kalijaga. Jadi tafsir Al-Huda ini juga ditulis dalam perjalanan yang menurut saya panjang dalam konteks sosial budayanya. Maka di sana banyak representasi kepentingan kebijakan-kebijakan politik Orde Baru ketika itu. Ada juga yang basisnya komunitas, tafsir Mardikin Toko tadi, yang ditulis oleh kelompok kiai, ya, di Surakarta, namanya Mardikin Toko. Di situ terlibat diantaranya adalah Ki Raden Adnan. Ki Raden Adnan ini putra dari Tafsir Anom kelima. Ya, beliau juga menulis tafsir Quran Jawa, ya, dalam bahasa Jawa aksara Latin. Tapi ini tafsir dia ini mirip dari tafsir Anom kelima ketika sudah saya cek. Ya. Ada juga yang basisnya ormas, ya kayak tadi Taman Pustaka Muhammadiyah, ya. Itu basis-basis ormas Islam itu, ya. Ada juga yang lembaga pendidikan tadi di Mambaul Ulum. Jadi
saya melihat bahwa penulisan tafsir Jawa dalam pengertian menggunakan bahasa Jawa dengan sekian variasi aksara yang dipakai, itu juga mempertimbangkan basis sosial di mana tafsir itu ditulis. Ya, ditulis. Nah, dari semuanya itu kira-kira ya terjadi apa yang saya sebut dialektika lah. Jadi ada interaksi, ada resepsi, ada adopsi, diadaptasi. Karena tadi Jawa digowo, Arab digarap, ya, Barat diruat. Jadi yang datang dari luar Arab itu digarap, tapi Jawa jangan sampai ditinggalkan. Itu prinsip Jawa dan itu nanti terjadi. Ya. Dan juga budaya Jawa karena tidak ditinggalkan nanti akan masuk, karakteristik budaya Jawa itu masuk di dalam penulisan tafsir. Begitu juga nanti nalar Jawa, ya, nalar Jawa. Itu akan masuk. Nah, tadi sudah saya jelaskan ini Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Itu sangat khas, ya, di Jawa. Nah, proses dialektika ini kita bisa melihat, ya, misalnya di dalam kaitannya dengan pilihan aksara. Aksara pegon banyak dipakai di komunitas basis sosial pesantren. Tafsir Anom kelima, meskipun dia menulis pakai pegon dan keraton, saya menduga bahwa itu juga audinya adalah pesantren, karena dia juga aktif di Mambaul Ulum. Yang di era-era itu Mambaul Ulum menjadi salah satu madrasah modern pada masanya dan melahirkan banyak tokoh-tokoh penting. Maka di sini tafsir itu bukan hanya sebagai jalan untuk memahami pesan-pesan Al-Quran, tetapi lebih dari itu bagaimana juga penulis atau penafsir itu mencoba mendekatkan pesan-pesan Quran itu dengan audienya. Dengan demikian pilihan kosakata, pilihan aksara itu menjadi sangat penting. Bagus Ngarpah menulis menggunakan aksara carakan karena dia memahami apa yang dia tulis ini dalam kerangka audien orang-orang Jawa pedalaman yang bisa membaca aksara carakan tapi tidak bisa membaca aksara pegon. Maka itu yang dilakukan. Padahal Bagus Ngarpah ini juga seorang yang alim dan dia juga pengajar di Mambaul Ulum. Nah, saya kira itu menjadi strategi budaya bagaimana tafsir itu juga didekatkan oleh audiennya. Dan itu yang dilakukan. Maka kalau saya menggambarkan kira-kira tafsir Quran Jawa itu mempertimbangkan dia tafsir membaca teks Quran, tapi juga di situ ada realitas Jawa, ada kesadaran budaya Jawa, dan ada horizon pembaca itu seperti apa. Itu yang dilakukan dan yang terjadi di dalam tafsir Quran Jawa. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana bentuknya. Ya, bagaimana bentuknya. Ini salah satu contoh. Ini ada resepsi terhadap budaya Jawa di dalam memberikan penjelasan makna terhadap kata per kata yang ada di dalam Al-Quran. Ini contoh. Wa iqola, ya, kola itu ya berkata, ngendiko, ngomong, bisa saja. Tapi karena di sini yang berkata itu adalah Tuhan, Allah atau Pangeran, maka di sini menggunakan bahasa kromo inggil. Wa idh qala lan nalikane ngendika rabbuka sapa pangeran pira lil malaikati maring pira-pira malaikat. Nah, ngendika di sini ya. Kata ngendika ini merupakan kebudayaan Jawa ya yang diambil ya diadopsi untuk menjelaskan ini karena ada unsur menghormati Allah. Nah, ini cara berbahasa yang ada di dalam masyarakat Jawa itu juga masuk di dalam tafsir ini. Kita bisa lihat contoh yang kedua. Wa minan nasi mayyaqulu lan sawenehe para menungso ana kang celatu. Ini sama-sama yakul ya, sama-sama kola berkata.
Tapi yang kedua menggunakan kata celatu. Karena apa? Ini yang yakul bukan yang kola atau yang berkata itu bukan Allah. Jadi tidak diberi penghormatan dalam struktur narasi bahasa yang menggunakan sistem kelas di dalam Jawa. Maka Jawa tanpa kita sadari ternyata ya dalam aspek bahasa itu juga dipakai yang ini sebetulnya juga tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tetapi cara berpikir kebudayaan Jawa ini dipakai untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, ya, ada juga tafsir ya menggunakan aksara Jawa, menggunakan bahasa Jawa, tapi tafsir ini bukan semata-mata sebagai pembelajaran. Tapi tafsir ini ditulis sebagai dan dibaca sebagai prasyarat anak mau khitan. Jadi kalau dia belum selesai membaca tafsir ini, belum memahami tafsir ini tafsir juz amma, maka dia belum boleh khitan. Ya, ini saya ambilkan di halaman terakhir ya. Ini yang menulis adalah Muhammad Zainuddin Sendangrejo ya. Jadi ada satu komunitas jadi tafsir itu bagian dari performatif tadi yang saya sebut tadi itu. Jadi ada semacam semacam upacara. Jadi anak kalau mau khitan atau orang kalau mengkhitankan anaknya, dia harus membaca tafsir ini, paham, setelah itu baru khitan. Tafsir juz amma. Jadi tafsir bukan hanya sebagai bagaimana dibaca, dipahami, tetapi juga ini menjadi strategi kebudayaan pembelajaran bagaimana seorang anak paham maksud misalnya di dalam juz amma ini dan sekaligus juga dia bisa membaca aksara pegon ya, bicara pegon. Ada juga yang ini saya belum menemukan siapa ini yang menulis ya dan siapa yang menyalin. Tapi bagi saya ini teks yang satu halaman ini menarik. Kenapa? Karena teks ini yang masih dalam bentuk tulisan tangan, manuskrip ini, memberikan makna-makna per kata dari ayat Al-Quran dengan makna yang tidak lazim. Misalnya, ini kita baca bersama-sama, Alhamdulillah, itu diberi makna badan. Ini secara linguistik nggak ketemu ini. Ya. Lillahi, ati, Rob, nyowo, Al-alamin rasa, Ar-Rahman cahyo, Ar-Rahim kulit. Kita berhenti saja di sini. Bagaimana maksud dan makna dari penjelasan seperti ini? Nah, saya mencoba menjelaskan dengan cara berpikir orang Jawa, karena ini ditulis oleh orang Jawa, dengan cara berpikir orang Jawa, dengan strategi kebudayaan orang Jawa. Orang Jawa itu berpikirnya selalu tidak lepas dari simbol. Orang Jawa itu cara berpikirnya ya di samping dengan model-model simbol dia juga memberikan satu struktur kalimat yang padat singkat tapi di dalamnya mengandung banyak pesan. Misalnya di sini Alhamdulillah diberi makna badan ya maksudnya apa? Jadi kalau kita membaca tafsir-tafsir itu kan alnya ini al-istiqraq dan seterusnya, jadi ingin menjelaskan tentang bahwa ada banyak pujian dan itu semua untuk Allah kan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengerti segala pujian tadi itu? Orang Jawa cukup menjelaskan dengan badan. Kembali kepada diri kita, kembali kepada tubuh kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita akan tahu bahwa disitulah kita itu layak untuk memuji hanya kepada Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ada banyak kenikmatan yang tidak mudah kita hitung satu-satu. Maka orang Jawa menjelaskan Alhamdulillah yang punya banyak pengertian itu juga hanya dengan satu kata badan. Kenapa? Karena dia juga menggunakan
cara berpikir simbolik tadi itu. Dari badan, seseorang akan bisa mengetahui banyak kenikmatan. Dan dengan sekian banyak kenikmatan itulah kita itu memang pantas untuk memuji. Lillahi ati. Ya. Allah itu tan keno kiniro, ya, orang Jawa. Ya. Bila kaifa, tak terdefinisikan. Dan Allah itu bisa ya dicecap, dirasa ya hanya dengan hati. Maka di situ disebutkan lillah atau Allah itu ati. Simpel sekali tetapi pesannya sangat luar biasa menurut saya. Rob di sini diberi terjemah nyowo. Robun itu kan robbaba ya, artinya apa? Mengelola, mengatur dan seterusnya. Ya segala hal yang hidup di dalam semesta ini, yang memberi nyawa, memberi kehidupan ya Allah. Ya. Semua yang kecil, yang tak terlihat oleh mata kepala kita, semua Allah yang mengendalikan. Kira-kira untuk menjelaskan itu cukup dengan nyawa. Nah, semua ini menurut saya, meskipun ini susah ditemukan di dalam konteks mencari akar tradisinya, dalam konteks tafsir yang lazim, ya. Tapi menurut saya naskah ini menjadi sangat menarik. Bagaimana orang Jawa dengan tradisi kebudayaan cara berpikir Jawanya, ya itu digunakan untuk menjelaskan pesan-pesan utama Al-Quran. Dan bagi saya menarik ini. Ya. Nah, singkatnya bahwa tafsir Quran Jawa itu di dalamnya ada unsur resepsi, ada mempertimbangkan audien, ada mempertimbangkan basis-basis sosial, dan juga ada faktor-faktor kebudayaan. Dan semuanya ini mencerminkan bahwa tafsir bukan hanya semata-mata membaca, memahami, menyampaikan pesan Al-Quran, tetapi pada saat yang sama, seseorang pembaca atau mufasir itu juga menggunakan aspek-aspek tradisi kebudayaannya sebagai jalan sarana untuk menjelaskan pesan-pesan Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian para penulis tafsir Jawa. Terima kasih, ini sekedar pengantar. Saya kembalikan kembali waktu kepada Mbak Lin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Islah atas paparannya yang sangat kaya. Ini saya kira kita beruntung karena nanti bisa kita lanjutkan kan membantu Pak Islah meneliti satu persatu naskah-naskah itu. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang hadir yang butuh ide menulis tugas akhir ini bisa menjadi tindak lanjutnya.